Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Marilah kita sama-sama pujikan pelengkap Kidung Jemaat 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Kidung Jemaat 26, bait 3 dan 4, mampirlah dengar doaku. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang pada saat ini sungguh mengharukan hati kami, karena kami mengingat kembali akan kasih pengorbanan-Mu, dan bahkan kami menempatkan hati dan pikiran kami bertelut di depan kubur-Mu dengan haru dan syukur menantikan sabda-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami hingga sungguh firman yang kami terima di ibadah Sabtu Sunyi ini memampukan kami untuk semakin segambar dan serupa dengan Allah. Roh Kudus menuntun kami untuk merenungkannya dan juga menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama menerima firman Tuhan dari Matius 27. Matius 27 ayat 59 sampai dengan 61. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf pun ambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa Jumat Agung, penyaliban Kristus, di mana begitu dahsyatnya tanda kematian Kristus, di mana ketika Yesus akhirnya meninggal, ada gelap gulita, ada gempa bumi di sana. Seketika itu juga peristiwa menggemparkan hingar-bingar orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus, orang-orang yang ingin Yesus dihukum, ketakutan. Mereka semua bubar jalan karena melihat dahsyatnya tanda kematian Kristus. Karena itu berubahlah hari Jumat yang begitu menggemparkan, hari Jumat yang begitu heboh, hari Jumat yang begitu ramai, kemudian tergantikan dengan hari Sabtu yang begitu sunyi dan senyap. Mari kita menggambarkan kala itu orang-orang Yerusalem dan sekitarnya, mereka begitu ketakutan. Mereka pasti juga berpikir bahwa ada yang salah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Melalui tanda-tanda kematian Kristus, pasti ada sesuatu yang salah. Kalau orang biasa, tentu kematiannya tidak disertai dengan tanda-tanda yang begitu dahsyat. Sehingga saat itu orang-orang Yerusalem pasti juga sedang ketakutan. Dan mereka berpikir, jangan-jangan kami telah melakukan kesalahan. Kami telah berdosa. Penghukuman itu adalah penghukuman yang tidak adil. Penghukuman itu adalah penghukuman yang tidak tepat sasaran. Jangan-jangan kami telah menghukum orang yang benar. Karena itulah terjadi kesunyian yang luar biasa di Yerusalem. Tidak ada yang berani membicarakannya. Mereka begitu berpikir dalam kekhawatiran dan ketakutan. Maka menjadi refleksi kita di Sabtu Sunyi ini untuk juga merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jika kala itu Yerusalem begitu sepi karena ketakutan dan kekhawatiran akan kesalahan mereka, yang mereka berpikir jangan-jangan kami telah melakukan
kesalahan dengan menghukum mati Kristus. Maka di Sabtu Sunyi ini kita juga diajak untuk berefleksi bahwa telah begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang ikut menyalibkan Kristus melalui perbuatan kita, kata-kata kita, perilaku kita. Kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya. Kita selalu bergereja dan bahkan sedang menyaksikan streaming ibadah Sabtu Sunyi ini. Tetapi tutur kata kita kepada sesama yang menyakiti, pikiran-pikiran jahat kita kepada orang lain, atau bahkan perilaku-perilaku kita kepada sesama, atau bahkan pelayanan-pelayanan kita, mungkin adalah wujud dosa kita yang membuat Kristus harus disalibkan dan bahkan dikubur. Sabtu Sunyi adalah waktu kita untuk diam sejenak, merenungkan segala dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita yang membuat tubuh Kristus terbujur kaku, dikubur kala itu. Sabtu Sunyi juga adalah waktu kita untuk berefleksi sebelum memasuki Paskah. Kita melihat hidup kita 1 tahun yang lalu, di Jumat Agung tahun lalu, Sabtu Sunyi tahun lalu. Kemudian perjalanan itu kita bandingkan hingga saat ini. Apakah ada perubahan dalam hidup kita dari Sabtu Sunyi tahun lalu hingga tahun ini? Ataukah kita menjadi justru pribadi yang semakin turun, karakter dan mentalnya semakin jauh dari Kristus? Ataukah kita justru semakin naik, kita semakin segambar dengan Kristus? Mari di Sabtu Sunyi ini kita seperti Maria Magdalena dan yang lainnya yang duduk di depan pintu kubur Kristus. Kita menyenderkan kepala di pintu kubur Kristus dengan haru, syukur dan tangis, membayangkan bahwa tubuh di balik pintu itu yang terbujur kaku adalah karena dosa dan kesalahan kita. Tubuh yang kaku, dingin, tidak bernyawa itu adalah karena dosa kita. Betapa besar kasih Allah itu untuk kita. Dan juga jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kala itu Yerusalem sunyi, begitu senyap. Dan seolah juga tergambarkan, seolah-olah ada kekosongan di sana. Bahkan beberapa orang menganggap itu adalah kekalahan Kristus kepada orang-orang yang membenci Ia. Ada kekosongan, seolah-olah tergambar seperti itu, dan juga seolah-olah ada kekalahan di sana. Tetapi kita menyadari betul bahwa justru di Sabtu Sunyi itulah perjuangan terbesar Kristus terjadi. Ia
melawan dan berperang dengan maut. Dalam kesunyian itu ada peperangan dan perjuangan Kristus yang oleh kasih-Nya untuk kita. Jadi kita mengimani bahwa dalam duka para murid ada pengharapan. Dalam duka para murid ada perjuangan. Perjuangan Kristus yang menimbulkan pengharapan, yang kemudian esok digenapi dengan kebangkitannya. Maka pada saat ini kita berefleksi. Dunia saat ini mungkin seperti suasana Sabtu sunyi karena pandemi. Seolah-olah ada kekosongan di sana. Dan seolah-olah kita merasakan begitu lambatnya pemulihan terjadi. Situasi pandemi ini mungkin menjadi gambaran yang nyata suasana Sabtu sunyi. Tetapi sama seperti Sabtu sunyi yang justru adalah perjuangan Allah dan peperangan Allah melawan dosa. Di tengah pandemi saat ini, di tengah situasi saat ini, kita percaya Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya memulihkan dunia ini. Dan kemudian Paskah itu yang kita akan menjadi manusia Paskah karena pengorbanan Kristus. Paskah yang berarti melewati. Maka kita pun juga beriman, kita juga akan melewati pandemi ini. Hingga akhirnya kita menerima pemulihan yang sesungguhnya. Pemulihan yang benar-benar kita alami. Maka itu juga bukan berarti hanya dalam situasi pandemi. Bagi kita, keluarga kita, gereja kita, mungkin ada masanya kita merasa seolah sendiri. Kita merasa seolah terabaikan, bahkan oleh keluarga. Atau bahkan ketika kita sudah berdoa begitu dalam, tapi kita sulit merasakan kehadiran Tuhan. Atau bahkan di masa-masa kita berdoa begitu lama, tapi kita juga belum menerimanya. Maka kita tetap beriman serta yakin. Justru di masa-masa seperti itulah sebenarnya Allah terus berkarya. Allah terus berjuang. Dan itu menjadi pengharapan kita. Hingga akhirnya kita pun juga menjadi manusia Paskah. Melewati pergumulan kita. Melewati sakit hati kita. Melewati penyakit kita, melewati kekecewaan kita, melewati kekhawatiran kita, dan banyak hal yang bisa kita lewati karena kita beriman. Bahkan dalam kesunyian ini, Kristus terus berkarya untuk kita. Kiranya dua hal ini menjadi perenungan kita di Sabtu sunyi. Sekali lagi, mari kita merenungkan dan menyesali dosa kita, dan tentu tetap berpengharapan dalam Tuhan di tengah situasi kesunyian ini. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam saat teduh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati, kita memasuki doa syafaat. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami, dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama pujikan pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 307. Tuhanlah kekuatanku. Terhadap siapa
untuk bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera menyertai kamu yang berada dalam Kristus. Amin.